yang betah di pondok ini anak ya. Santri baru, kita sama-sama laki-laki loh nak, one on one bersama antum. Ana tanya antum, jujur, yang pernah mendengarkan bisikan cinta dari ibunya, kalimatnya seperti ini. Nah, yang betah di pondok ini sayang ya. Siapa yang pernah mendengar ibunya bicara seperti itu, angkat tangan. Terima kasih atas kejujuran Bona. Karena kalimat itu pernah Anda dengar, pernah Pak Kiai dengar, pernah Ustadz dengar di awal-awal mereka masuk pesantren. Yang betah di pondok ini. Buktikan hari ini nak. Di depan orang tua antum katakan, "Ma, Pa, Abi, Umi, ana siap menyelami samudra Allah di tanah ini. Dan aku harus sukses dan banggakan mereka." Siapa di antara antum yang masih bertahan atau setengah-setengah? Ayo, kita fight bareng-bareng. Jangan sampai gara-gara hal kecil atau mundur. Apalagi yang santri lama, tidak sedikit sudah kelas 5, dia nggak betah. Ya Allah, udah kelas 6 dia nggak betah. Seminggu lagi udah mau wisuda, dia nggak betah. Ya lucu nak. Lucu loh nak, besok mau wisuda. Terus dia bilang, kayaknya nggak betah dari pondok ini. Makhluk seperti apa itu? Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Anak runso ke beberapa titik di Indonesia. Banyak yang kayak gitu. Besok mau wisuda dia bilang nggak betah. Mau selesai acara, antum yang santri baru, bismillah, bertahan di pondok ini. Antum keep, antum kalimat itu, antum lihat gambar itu, tulisan itu dengan indah. Anda sekarang saatnya bicara di Putri. Bicara tentang psikis, ini harus bicara one on one depan Anda. Wahai para guru-guru yang terhormat yang di depan kami, santri-santri baru, angkat tangan kanannya. Turunkan kembali tangannya, Biba. Santri lama yang di zona belakang, santri baru yang di depan, ustazah yang kami hormat. Ana bicara dari hati hari ini anak-anakku. Biar antum menerimanya dengan hati. Antum melihat tuh anak Pak Dirban. Setahun dia belum punya kostum. Antum melihat tuh anak Aceh Tanah Lokngah. Dia ingin menghafal hanya surat Al-Ikhlas untuk kado terindah untuk ibunya yang sudah dalam liang lahat. Bersyukur antum masih punya orang tua nak. Kalau antum berteriak, Pak Happy bercerita sebenarnya orang tua kami ini juga sudah tidak ada Pak Happy, tapi batu nisannya sudah masih ada. Hari ini rugi kalau antum hanya belajar public speaking anak-anakku. Tapi antum harus bertahan bersama guru-guru hebat di depan Anda hari ini. Bismillah. Kibarkan ini bendera Fajrul Salam. Anak aja yang jauh nun jauh di sana, I love this school. Apalagi antum yang meminum airnya di tanah ini. Anak cerita bukan sekedar cerita, menceritakan Aceh, menceritakan Palu, bukan hanya sekedar cerita. Please keep on your mind. Karena kita sama-sama santri. Dan anak ingin lihat suatu saat ada akan prosesi wisuda di tanah ini. Haflatul Tahrij. Antum nanti akan teriak depan anak, Ustaz Happy, anak santri baru waktu itu loh Pak Happy, yang pernah Anda motivasi. Alhamdulillah Pak Chandra, saya udah di wisuda hari ini. Anak akan mengatakan, you keren banget nak bertahan di pondok ini. That one, itu namanya generasi extraordinary dari insan Fajrul Salam. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, sedangkan untuk pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi mimpi dengan doa. Berawal dari impian, antum melihat kalimatnya indah. Kemampuan kita meraih mimpi memang ada batasnya, tapi pertolongan Allah kepada hambanya yang akan meraih mimpi tidak akan pernah terbatas.
selama antum iringi mimpi itu dengan doa. Maka selama berada di alam Fajrus Salam, sering-seringlah antum berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Ana ulangi, selama berada di Fajrus Salam, sering-seringlah antum berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Ana ulangi generasi Fajrus Salam, bersyukurlah you berada di alam Fajrus Salam. Selama berada di tanah Fajrus Salam, sering-seringlah berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Fahim tum? Santri putra fahim tum? Yang putri fahim tunna? Maka my people here, kesimpulan di segmen ini, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Ana kasih waktu antum mencatat, tapi cepat menulisnya. Silakan. Ana hitung 10 mundur, slide ini akan ditutup. 9. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Orang yang akan sukses di Fajrus Salam, pasti dia akan berdoa sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Yang akan betah di pondok ini, sering dia berdoanya dan sering juga dia bersyukurnya. Yang akan dibanggakan oleh orang-orang sekitar antum, dia adalah santri yang berdoanya sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. 5. Cepet nah. Fajrus Salam disiplin anak-anaknya. 4. Anak asraf awal. Masih ada waktu kah? Anak hari ini leluasa bicara katanya. Santai. Khalas? Masya Allah. Coba putri dibaca. Ingat ya, bicaranya per kata, jangan per kalimat. Wahid, isnani, salasa. Excellent. Putra, wahid, isnani, salasa. Ustadz, pasti banyak yang mencatat ini di note handphonenya. Buat status di WA hari ini. Boleh juga dibuat status di WA. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Nah, antum gak sadar kalau cerita Aceh, cerita Palu, itu semua antum masuk ke dalam samudra public speaking part 1, part 2. Apa itu? Dari semua yang Anda ceritakan tadi, kenapa antum semuanya fokus ke depan? Kenapa antum tak ada yang mengantuk? No one sleepy. Antum fokus al-ihtimam ilal amam. Kenapa bisa seperti itu? Antum gak sadar kalau antum masuk ke samudra public speaking. Kalau bicara harus nice opening. Pembukanya itu enak gitu kan. Kenapa antum dari jam 8 fokus semuanya mengikuti irama ana bicara? Banyak yang berlinang air matanya gara-gara ana bicara tentang Palu dan Aceh. Karena dari awal ana salamnya udah antusias kah? Itulah public speaking. Dari awal ana udah introduction, memperkenalkan diri dulu. Baru kita akan sinergi antara pembicara dan berapapun jumlah audiensnya. Kenapa antum banyak yang hari ini dimainkan emosinya? Itulah public speaking. Hey, antum hari ini campur aduk nak. Dalam sekejap antum tertawa terbahak-bahak, berekspresi tertawa, benar-benar powerful tawa antum. Dalam sekejap tawa itu hilang. Yang muncul adalah linangan air mata. Lama-lama air matanya hilang, yang muncul antum deg-degan gara-gara laser warna merah. Kenapa bisa seperti itu? Itulah public speaking, mainkan emosi audiensnya. Maka dalam zona bicara di motivasi ini ada beberapa part yang harus antum kuasai. Sampaikan tujuan Anda saat bicara, smile face, smile voice saat antum bicara. Seperti Anda menyampaikan hari ini bersama antum,
Anda menunjukkan smiling Anda dalam sekejap, dalam sekalipun Anda menggunakan ekspresi Anda yang powerful, memainkan emosi Anda. Karena public speaker yang hebat, dia juga bisa menghindari awal negatif. Lutfi dia maju ke depan, dia berusaha untuk menghindari awal negatif, untuk tidak tampil ketika tangannya jangan sampai disimpan di belakang punggung. Antum tampil wahai para guru, hindari awal negatif di depan your audience. Kita akan praktikkan sebentar lagi. And then, semua yang hari ini hadir, masuklah ke karakter santri di alam pesantren. Ini slide anak akan berikan kepada panitia. Kalau ada antum USB, silakan bisa di-sharekan nanti. Maka, bismillah. Saatnya anak akan guide antum di segmen ini. Antum sudah masuk ke samudra public speaking yang anak sampaikan barusan item-item ini. Dan saatnya antum praktekkan hari ini. Dengan cara apa? Anda sudah menggunakan satu slide, dan slide ini akan meminta antum untuk tampil ke depan seperti kakak-kakak tadi. Anda minta hari ini, siapa di antara antum, mau putra atau putri, dan dia cocok banget untuk menjadi seorang news anchor, baca berita. Mau ustadz atau ustazah, jangan sampai ada yang nggak bisa. Antum tampil, narasinya udah Anda siapkan. Baca berita itu paling mudah, baca skrip dan dia bicara. Yang kedua, reporter. Anak-anak pondok biasanya jago-jago reportasinya. Maksudnya apa Pak Happy? Maju dia ke depan, nanti di belakang ada layar, ada muncul visual video, dan dia harus menceritakan apa yang terjadi di video itu. Itu namanya reporter. Siap ya nak ya? Anda persilakan MC, Anda minta antum memilih di antara putra dan putri yang cocok untuk yang satu sebagai pembaca berita, yang satu sebagai reporter. Ustadz silakan memilih, yang ustazah juga silakan memilih siapa di antara perwakilan delegasi dari Fajrus Salam hari ini yang akan tampil. Silakan. Anak kasih waktu antum, please perform people. Jangan sampai tidak ada yang berani untuk maju untuk mencoba, karena public speaking identik dengan simulation, simulasi. Siapakah di antara putra satu orang, putri satu orang? Silakan Ustaz. Oh, silakan. Yang baca berita? Nah, silakan Ustaz. Baca berita atau presenter? Baca berita dulu nak. News anchor, ditulisnya adalah news anchor, karena bagian dari public speaking adalah news anchor. Oke, yang putri, ustazah, Anda minta ada pilihan Anda. Siapa di antara putri yang berani maju ke depan sebagai news anchor? Ada? Itu yang jalan. Oh silakan nak. Bukan. Anak kira mau kesini dia Ustaz. Ada yang mau coba? Putri, satu orang. Silakan, Ustazah mohon bantuannya Ustazah. Ada yang mengangkat tangan itu siapa? Baca berita. Oke, silakan Ustazah yang memilih. Oke, good. Silakan. Kuasai panggungmu sekarang. Putra naik ke atas panggung. Silakan on stage biar nampak tulisannya. Syekh, ini foto paling terunik seumur hidup Ana. Karena dari semua yang bercadar, cuma Ana yang nggak pakai cadar. Di tengah. Oles. Siap? Oke. Bismillah ya nak ya. Yang putra maju ke depan nak, di atas panggung. Silakan. Yang putri juga sama, di atas panggung. News anchor itu harus di stage. Siap Kak?
Yang harus anak keep bersama generasi Fajrul Salam hari ini adalah ini dia people. Simulation of public speaking. Apa itu? Yuk kita mulai. Putra dulu. Nah, sini maju ke depan. Lihat ke depan Kak. Antum kelas berapa? Kelas 3. Namanya siapa? Rasya Sofila. Anak panggil siapa? Rasya. Oke. Kak, pilih di antara teman-teman antum yang menurut antum Pak Happy dia cocok untuk maju ke depan. Siapa? Pasti banyak yang ngasih kode. Siapakah? Cepet nak. 2 orang. Wafa Jardan. Siapa? Wafa Jardan. Oke, maju ke depan. Nah, yang disebutkan namanya maju ke depan. Maju ke depan. Kaget banget dia disuruh maju ke depan ya. Yuk, berapa orang Kak? 1 orang. 1 orang lagi siapa tadi? Jardan. Oke, maju ke depan. Oke. Siap Kak? Lanjut nak, ayo. Maju ke depan. Putri, agak merapat ke sini nak. Tidak apa-apa merapat ke sini biar one frame. Oke. Yes. Pegang mikrofonnya, namanya siapa? Dari mana? Dekatkan mikrofonnya. Kelas berapa nak? Kelas 2. Oke, nama anti siapa? Kelas berapa? Kelas 2 juga. Oke, siap Kak ya? Kita mulai. Ya, bagaimana latihannya? Sini nak, yang 2 orang sini maju ke depan, ke tengah. Yang dipilih sama kawannya. Sini Kak, sini. Sini. Siap ya? Oke, barakallahu fikum. Mikrofonnya disimpan aja dulu. Yang saya butuhkan adalah hanya body language, bahasa tubuh. Oke, siap. Stand by here. Aldi. Betul, namamu Aldi. Wah, bajunya namanya Aldi, orangnya bukan Aldi. Nama ente siapa? Jardan. Siapa Kak? Jardan. Oke, udah nggak apa-apa turunkan tangannya Aldi, nggak apa-apa ya. Namanya siapa? Muhammad Ali Wafa. Muhammad Ali Wafa. Siap ya Kak ya? Nah, yang pegang mikrofon, antum lihat ke layar. Lihat ke layar. Antum juga sama. Lihat ke layar. Oke, fokus Kak. Berdirinya yang nyaman saja. Nah, seperti itu. Oke, yuk cukup di sini. Kita mulai. Ini yang paling penting. Yang belum menasihkan depan Anda semuanya, kenapa banyak yang gagal bicara? Karena melanggar kode etik ini. Silakan saya dibaca. Ini dia. Mulai. Dibaca. Hindari saat bicara. Oke, kalahkan suara musiknya ya. Angkat vokalmu. Ulangi Kak Putri. Ulangi 1, 2, mulai. Hindari saat bicara. Oke, siap ya. Hindari saat bicara. Brother, agak maju ke depan. Yuk maju ke depan. Lihat ke depan aja, nggak usah lihat ke layar. Kak, apa yang dia baca, antum praktekkan. Jangan kau melihatku seperti itu Kak. Gugup dia tadi. Kak, apa yang dia baca nih? Apa yang kakak-kakak baca? Antum mah praktekan. Oke, yuk di sini. Oke, antum di situ. Lihatnya ke depan aja. Lihatnya ke depan. Kak, ke depan. Kak, ke depan. Oke, siap ya? Kita mulai. Hindari saat bicara. Putri yang pertama. Ini dia Kak. Dibaca. Menyimpan tangan di saku. Ulangi. Menyimpan tangan di saku. Lakukan. Menyimpan tangan di saku kayak gimana? Oke, good. Ingatkah? Ini penting bagi Fajrul Salam. Tidak ada antum yang ketika bicara depan guru, bicara depan umum, atau bicara depan tamu, antum sambil bicara menyimpan tangan di saku. Min adabil kalam, seni bicara. Afwan Ustadz Ustazah, ini juga penting buat para guru yang terhormat. Ketika kita mengajar, tidak ada yang menyimpan tangan di saku ketika kita mengajar.
Putra, silakan dibaca. Yang kedua, mulai. Lengan disedapkan. Kak. Bukan sedapkan itu, Kak. Diulangi. Lengan disedekapkan. Ulangi. Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan kayak gimana, nah? Ada yang bisa ngasih contoh? Ustaz ada kasih contoh. Lengan sedekapkan kayak gimana? Lagi. Kayak gimana? Gitu. Kenapa di luar sana ada materi public speaking untuk para marketing? Marketing banyak yang gagal men-sharekan produk karena ketika dia bicara lengannya sering disedekapkan. Atau Anda tampil, pengurus juga sama. Tidak ada yang ketika tampil depan anggota lengannya disedekapkan. Karena lengan disedekapkan, tangan disimpan dalam saku, itu menunjukkan afwan, arogan seorang pembicara. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang banget ya hari ini bisa bertemu dengan Anda. Jadi begini ya, saya itu Anda senang, tapi orang nggak senang melihat Anda. Bisakah tangannya cukup Anda mainkan di sini saja, jangan kemana-mana. Oke, Putri, and then berikutnya 3, 2, mulai. Yang ketiga, nah. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kompak banget ya. Ini kembar jangan-jangan satu. Kayak gimana, Kak? Tangan ditangkupkan. Oke, good. Kayak gimana lagi? Oke. Tadi kakak kita yang maju ke depan, dia menyimpan tangan di belakang punggung. Makanya Anda langsung cut. Kenapa? Lutfi, ketika you maju ke depan, jangan sekali-kali Anda menyimpan tangan di belakang punggung. Ini sebenarnya paling enak ketika guru lagi ngawas ujian. Betul nggak Ustaz? Paling indah banget loh. Ngawas ujian tuh kayak gini paling enak banget. Dari sejak zaman Abu Jahal ngawas ujian kayak gitu. Gitu di belakang. Mulai detik ini, Indarika, antum muhadharah, antum tampil depan ustadz, jangan menyimpan tangan di belakang punggung. Karena itu melanggar kode etik saat bicara. Putra, silakan dibaca. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar. Kayak gimana, Kak? Pernah lihat gak orang yang ngomong, oh good, ya bagus, nah. Kayak gimana, Kak? Pernah gak melihat memainkan tangan tidak wajar? Kayak gimana? Kayak gimana coba, Kak, tadi praktekkan? Nah. Pegang mikrofonnya. Hai, 80% cowok kalau gugup kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat gitu. Tangannya kemana-mana. Akhwat, 80% kalau gugup kemana larinya tangannya? Ke kerudung. Kerudungnya dilipat-lipat, maju mundur. Antum tanya, Pak Happy, itu dari mana materi itu? Ana nggak dapatkan itu di jam kuliah. Dari mana dapatkan itu? Dari jam panggung. Kalau akhwat sudah nervous, tangannya kerudung. Kerudung udah lurus, maju mundur. Cowok tangannya kemana-mana, mainkan tangan tidak wajar. Putri, next. 3, 2, silakan. No, repeat no. Ulangin ya. No, repeat no. Kompak banget ya. Hei Kak, Putra dibaca. No gravity no. No gravity now. Antum tahu gravity? Belum dapat mufradat ini ya. Kak, tidak ada generasi Fajrus Salam setelah ini antum bicara banyak gravit like this. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nanti jamaahnya ngitung seberapa banyak, itu dapat berapa? Anda dapat 17 nih, Anda dapat 15 gitu kan. Gravit itu virus dalam bicara. Bagaimana menghancurkan gravit? Bicaralah per kata, jangan berkalimat. Oke? Udah tahu gravit? Pegang mikrofonnya. Lihat ke depan. Tangannya jangan di mana. Maju.
Angkat mikrofonnya. Like this. Lihat kamera. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kejutan. Tapi dia santai aja tante. Santai aja. Anak kira dia mau ceramah apa gitu ya. Oh, dia mau mensimulasikan gravit. Maksudnya gitu. Maju ke depan. Jangan kau lakukan perbuatan bapak yang satu ini. Maju ke depan. Kira-kira yang paling berat simulasi hari ini, narator atau simulator? Narator atau simulator? Simulator. Bapak itu yang milih Anda maju ke depan ya. Oke. Pegang mikrofonnya. Dibaca judul materi kita hari ini. Tidak ada saat berbicara. Itu Kak. Ulangi nah. Ulangi. Great motivation and amazing public speaking. Public. Public speaking. Ulangi. Great motivation and amazing public speaking. Lihat ke depan. Hari ini Hari ini kita belajar kita belajar tentang. Sebutkan. great motivation and amazing public speaking. Yuk katakan. Tepuk public speaking. Ulangi. Ulangi. Hari ini Hari ini kita belajar tentang. great motivation and amazing public speaking. Public. Ulangi. Hari ini Kita belajar tentang. great motivation amazing public speaking. Gak apa-apa. Jangankan dia, banyak kawan-kawan kita orang komunikasi bilang public speaking masih public speaking. Yang penting jangan speaking public aja gitu Kak ya. Oke, Kak, makasih ya Nak ya. Aldi, makasih. Jazakallah khair, udah memberikan ilmu buat kita. Tepuk tangan buat kawan-kawan kita hari ini. Siap Kak? Dan ini yang antum tunggu dari tadi, news anchor. You udah sinergi loh Kak. Udah baca berita, nanti harus lebih sinergi lagi. Udah siap Nak ya? Narasinya udah Ana siapkan. Bismillah. Kita mulai dari, kayaknya Putri dulu deh yang paling lancar. Oke, ini teksnya. Oke Nak, silakan tim dokumenter nanti diambil videonya. Setiap ada saya sebutkan namanya. You juga sama. Oke? Nah, bersama saya sebutkan namanya. Satu-satu dulu Kak. Enggak duet kayak tadi. Siap Leli? Oke, standby ya. You hafalkan dulu, dibaca dulu narasinya, jangan sampai salah. Yang Putra juga sama. Lihat Kak, news anchor itu artinya baca berita. News anchor. Apa artinya? Dibacanya apa? Bukan news Kak, news anchor. Apakah? Perhatikan baik-baik, baca berita itu gampang-gampang susah. Kita membriefing para news anchor di beberapa TV, ternyata salah satunya ada pengalaman seperti ini. Antum lihat, jarang orang tahu di TV mulus-mulus aja kelihatannya, tapi ternyata di belakang layar pernah terjadi seperti ini. Dia salah apa? Kesalahannya apa? Nah, bager kasep gelis itu namanya apa? Namanya apa? Yes, gravit. Gara-gara gravit sering dipakai sama Mas Jeremy ini, tak tahu dia kemana sekarang. Yang kedua, perhatikan baik-baik Mbak yang satu ini. Apa kesalahannya? Dia pinter banget, gak nampak salah
sangat profesional. Ini salah satunya. Pemirsa, demikian data Yusiani, dan setelah pesan-pesan berikut kita akan bergabung kembali bersama rekan Persib Bidang Suara di studio Metro Mini.